Ini satu ketua APMI, satu lagi wakil ketua ya, Emil? Sekjen. Oh, sekjen. Oke, sekjen. Iya. Jadi kalau nggak ada pandemi kita nggak ada yang gabung. Iya, benar. Iya kan, kita jaga jarak tuh barangnya. Gairah juga muncul gitu, tapi euforianya akhirnya kebablasan nih istilahnya gitu, karena segampang itu mereka memunculkan. Misalnya bahwa untuk menyiapkan crowd control itu membutuhkan tim yang mahal, ya memang mahal. Iya, benar, setuju gue itu, ya kan? Dan resiko dari suatu konser atau festival musik itu memang sangat high risk, Yes. Tapi kalau bicara keuntungan, backstage pasti untung karena dibayar klien. APMI belum tentu, bos. Iya. Bisa untung, bisa rugi. Nah, itu. Selamat sore sahabat event, masih di Evit Indonesian Event Channel bersama gue Awil. Sore ini kita mau ngobrol, jadi gue habis hadir di sebuah acara yang digagas sama teman-teman dari APMI ya, Asosiasi Promotor Musik Indonesia. Nah, kita mau ngobrolin nih, kita sebenarnya ngobrol ini tadi sih sebenarnya di preskon tadi cukup banyak sih kita nangkep insight terkait dengan sikap pernyataan. Nah, karena isu di beberapa hari ini cukup trending ya soal penyelenggaraan festival gitu, yang mungkin teman-teman atau sahabat event dengar juga atau mantau juga lah. Nah, sekarang gue mau ngobrol sama dua orang. Ini satu ketua APMI, satu lagi wakil ketua ya, Emil? Sekjen. Oh, sekjen. Oke, sekjen. Oke, bersama Dino Hamid, ini ketua APMI, Asosiasi Promotor Musik, sama Mas Emil ya, sekjen. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol soalnya gini, gue juga orang event. Iya. Ya, jadi beberapa waktu lalu juga sempet ngerjain satu frame sama Mas Dino lah, sebuah pekerjaan yang kita kerjain bareng. Nah, event ini kan sebetulnya sempat kita tertidur gitu ya, dalam kurun waktu 2 tahun lah ya kurang lebih gitu ya. Terus kemudian perjuangan untuk kita bisa muncul lagi tuh euforianya memang gede akhirnya gitu kan. Terutama sih di tahun 2022 lah ya, dimana kesempatan untuk akhirnya perizinan, regulasi segala macam membuka kita gitu ya. Euforia itu sebetulnya kan mungkin kalau dari sisi industri, tadi gue dengar Dino juga bilang bahwa itu ada baiknya gitu ya. Artinya kan ini menggerakkan lagi nih industri kita yang sempat ya, artinya kan kreativitas mulai muncul, gairah juga muncul gitu. Tapi euforianya akhirnya kebablasan nih istilahnya gitu, karena segampang itu mereka memunculkan ya, terutama dari sisi inisiatif event gitu. Yang kalau gue lihat dan gue hadiri itu sebetulnya sejenis aja kurang lebih lah ya secara kedalaman ya gitu. Nah, kasus yang terjadi beberapa waktu yang lalu ini kan fenomenanya adalah karena beberapa festival yang muncul itu juga akhirnya gampang tanda kutip ya. Nah, tapi penanganannya ternyata tidak segampang itu buat orang yang mungkin belum ada pengalaman. Nah, sekarang dari sisi APMI nih pengen tahu gitu sebagai asosiasi, karena waktu tahun 2020 APMI berdiri pun ya kebetulan gue dari asosiasi juga, Forum Backstager Indonesia. Iya. Ini lagi tag ini. Nah, gue pengen tahu kan hari ini tuh kan artinya pernyataan sikap. Ya. Nah, garis besarnya deh mengenai terkait dengan si isu, kemudian kenapa akhirnya proses sikap ini harus dimunculkan. Ya, jadi dimulai dari kita semua bergabung, saya, Mas Emil, Mbak Dewi, Sanas, Mas David Synchronize, Mas Donia Masonic, Mas Darsan.
itu memang kita berangkat kan dari sebuah masalah ya. Ya. Jadi mission dan visionnya itu based on our challenge gitu saat itu. Iya. Jadi kalau nggak ada pandemi kita nggak ada yang gabung. Iya, benar. Iya kan, kita jaga jarak tuh barang ya. Gimana tuh caranya sukses sendiri gitu. Kompetitor ya, kompetitor. Iya, berkompetisi lah gitu. Tapi gara-gara pandemi ada satu misi yang sama, akhirnya kita semua bergabung gitu, dengan berbagai karakter. Untungnya karakter kita semua memang beda-beda. Iya, betul. Gitu, ya kan? Jadi kita akhirnya membuat sebuah asosiasi based on dari problem, dan kita punya misi ke depan. Dan alhamdulillah mungkin sumbangsinya nggak terlalu terlihat di permukaan, tapi kalau secara perjuangan terbukti development mengenai CHSE sampai kita benar-benar nge-treat CHSE itu di lapangan seperti apa sudah kita lakukan. Betul. Sampai akhirnya garis tangan kehidupan dunia makin baik, kita semua pelan-pelan juga udah mulai menjalani kehidupan kita masing-masing kembali. Ya, benar. Kelihatan lah itu ya. Ya kan, gua dikasih kesempatan buat festival besar di MotoGP, ya lama Dewi, tiba-tiba Jawa Jazz. geng gue ini ya kan dengan berbagai Ini yang problem, ya kan, pecah ya, tiba-tiba Cimahi ya. meledak bos, ya kan. Buset, itu parah bener. Ya kan, itu Bandung. Yo, cukup Ayo Cimahi. cukup membanggakan karena itu langsung maupun nggak langsung itu karena kita saling support. Ya. Gitu, itu prinsipnya. Nah, di konteks yang hari ini terjadi, ya itu salah satu misi kita juga. Oke. Biarpun itu bukan anggota. Nah, yang menyedihkan mereka bukan anggota, mereka nggak ikut berjuang. Yang berjuang kita, yang kena dampaknya kita lagi, gitu kan? Nah, itu yang harus yang kita clarify, kita kasih statement hari ini. Makanya kita butuh statement itu memberitahu ke publik bahwa apa yang sudah kita lakukan dari bulan Maret sampai kemarin semuanya boleh dibilang berhasil di konteks keanggotaan APMI ya. Betul. Biarpun anggota kita juga ya belum besar amat. Betul. Karena kita asosiasi yang boleh dibilang bentuknya kualitatif, ya kan. Nggak usah banyak gitu ya. Ya maksudnya persyaratan pun ketat. Betul. Sudah 2 tahun, harus sudah 1.000 buat pernah buat acara dengan 1.000 orang berbayar. Oke. Harus pernah punya festival atau international act gitu. Nah, semua secara kualifikasi itu bisa masuk. Makanya orang masuk ke kita banyak, tapi yang masuk kualifikasi tidak ada yang masuk. Nah, masalah ini jadi masalah kita sesuai dengan misi kita sama-sama. Makanya tadi kita melakukan press-con, kita buat overview-nya masalahnya di mana. Sebelum press-con ini pun kita sudah ketemu juga sama Polda, ketemu dengan Kemenparekraf sebagai regulator orang tua kandung kita di konteks event ya kan. Mungkin backstage juga gitu, IO juga seperti itu. Tapi kalau di kita memang kan as a business owner ya gitu. Benar. Jadi kalau IO mungkin bisa berjalan selama kliennya punya eventnya. Kalau kita nggak bisa jalan bos, kalau memang nggak diizinin. Iya, benar. Ya kan? Betul. Jadi hari ini memang kita buat statement agar clear ke publik maupun ke stakeholder kalau kejadian kemarin itu adalah kejadian bisa terjadi sama siapa aja. Benar. Setuju gua. Karena di hari yang sama di Taiwan, negara penghasil industri entertainment terbesar dunia, kejadian juga kan, gitu. Betul. Jadi kita mengconvince pemerintah, stakeholder, publik bahwa jangan sampai kejadian kemarin itu merusak perjuangan kita semua yang hari ini secara industri sudah mulai bangkit. Benar. Nah, artinya kan gini ya Dini, gue setuju dengan itulah gitu, karena memang juga merasakan bahwa pergerakan industri ini kan lagi boleh dibilang mulai asik-asiknya nih gitu. Brand ya hasilnya kalau dari sisi gue kan klien lah ya. Klien tuh kan udah mulai pede nih mau support event ya kan, invest segala macem. Nah ini kan jadinya kan galau lagi nih, karena ada beberapa juga yang pertanyaan ke gue gitu. Nah, karena kebetulan gue di beberapa event juga kadang juga handle sponsor nih, jadi begitu nanya, Will itu gimana tuh kejadian kemarin? Terus tanya lagi untuk beberapa ke depan nih, ada beberapa lah, ada GWP, segala macam, Joel dan segala itu jadi dipertanyakan. Nah, makanya kenapa gue bilang klaim daripada teman-teman APMI ini penting menurut gue gitu, sehingga akhirnya
harapannya adalah klien itu juga punya standarisasi, teredukasi untuk standar dalam misalnya dia mau invest di sebuah program, harus ada kurasinya tuh, siapa yang menyelenggarakan, Betul. kira-kira begitu ya. Betul. Supaya ya ngerti juga nih gitu. Nah, gue tadi menangkap dari Dino ya soal mengenai akhirnya APMI membuat statement gitu. Nah, ini kan efeknya begini. Kita juga tidak bisa mencegah, maksudnya APMI juga tidak bisa mencegah untuk tumbuhnya promotor-promotor baru, bener ya? Sorry. Jadi kan APMI juga tidak bisa mencegah tumbuhnya, bener ya, keinginan orang untuk menjadi promotor atau belajar. Nah, tapi APMI juga punya tanggung jawab untuk membuat sebuah tanda kutip ya, dalam mata gua adalah rules yang benar gitu ya. Nah, ini kira-kira bagaimana nih? Apakah akan mensosialisasikan itu gitu sehingga akhirnya orang-orang ini mau gitu. Mau, oke. Ternyata gue ada asosiasi nih, ada mentornya gitu, orang-orang yang punya pengalaman. Sehingga yang baru-baru ini ya dia punya semangat, mungkin dia ya kan, kita nggak bisa menyalahkan orang ya, Din, bener ya gitu kan. Ini kan bukan kejadian sekali, 2 kali, 3 kali udah pernah ada gitu kan, yang tumbuh kemudian habis itu selesai udah. Nah, kalau dari sisi APMI sendiri bagaimana? Apakah memang welcome dengan orang-orang seperti itu, dalam artian ya udah kalau lo mau datang ke gua misalnya gitu, ke teman-teman APMI untuk discuss atau gimana, atau bagaimana? Atau yang tadi anak berdasarkan persyaratan. Misalnya gue baru nih, gue datang, gue ketemu Emil, gue ketemu Dino, gue bilang gue mau Dua, gini dia. ya. Misalnya gue deh gitu, gue datang nih ya, gue mau jadi promotor nih, gue kebetulan punya tim gitu, gue gimana nih, boleh nggak sih gue langsung gabung ke APMI? Satu, yang kedua, boleh nggak gue belajar? Nah, ini gue dari sisi itu, kira-kira dari APMI sendiri. Kalau dari persyaratan ADART sebenarnya dia harus berpengalaman. Oke, berarti ada syarat itu ya. Betul, tapi bukan berarti serta-merta nggak bisa bergabung dengan APMI. Oke. Nah, kan kita juga punya tugas pendampingan. Nah, itu kata bahasanya pendampingan maksud fungsi gue. Pendampingan. Oke. Itu sih sebenarnya yang kita harapin, karena di kita itu kan semuanya itu udah mengenal sistem yang baik untuk menyelenggarakan konser ataupun festival musik. Betul. Minimal kita sudah menyiapkan semuanya itu yang baik. Betul. Sistem yang baik, perencanaan yang baik gitu ya. Kemudian terutama mitigasi terhadap hal-hal yang kemungkinan tidak baiknya. Yes. Gitu. Yes. Nah, di luar insiden yang kemungkinan terjadi kan banyak faktor ya. Benar. Ada yang benar juga bisa jadi ada di luar kuasanya kita. Betul. Nah, itu sih yang kita harapin sebenarnya, fungsi pendampingan ini yang bisa APMI jalanin ya. Jadi karena promotor itu nggak bisa abai terhadap hal-hal yang terutama urusan safety. Setuju. Kurang lebih kayak gitu. Jadi misalnya bahwa untuk menyiapkan crowd control itu dibutuhkan tim yang mahal, ya memang mahal. Iya, benar. Setuju gue itu, ya kan? Dan resiko dari suatu konser atau festival musik itu memang sangat high risk, memang high risk. Yes. Ya. Jadi kan dengan kata lain, secara tidak langsung mengedukasi orang, ya kan? Edukasi itu 2 gitu ya, baik itu penyelenggara maupun si penonton. Penonton harus teredukasi, bener ya? Kondisi sekarang ini harus diedukasi nih. Ya, jadi bukan cuma euforianya, jadi mereka juga harus memastikan bahwa lu datang ke konser yang benar gitu loh, maksud gue. Bener dong, ya kan? Bukan cuma karena senengnya, wah. Ya kan selama ini kan mungkin segampang ini kan kita bicara line up. Ya kan, jualan line up oke lah gitu ya. Poin 1 adalah jualan line up. Saking lagi euforianya nih, tiap minggu tadi Dino juga bilang kan, tiap minggu bos, gue juga ngerasain anjing. Tiap minggu ada lagi gitu kan. Yang jualan line up, walaupun sebenarnya putarannya kurang lebih itu aja. Tetapi yang kadang yang tidak mungkin dipikirkan adalah holistik gitu, penanganan mengenai di luar show. Nah, Dino pernah bilang sama gue waktu itu cerita Dino soal kalau soal kreatif di panggung dan segala macem, udahlah. Menurutnya secara jam terbang Dino sangat, tinggal lu ngerubah konsep ini gitu. Tapi ada hal yang penting, yaitu bagaimana penanganan penonton. Betul lagi nih. Iya, jadi itu Din, maksud gua
di dalam nanti kan yang gue dengar tadi APMI kan akan mengeluarkan apalah itu bentuknya, apa manual bukti atau kitab apalah gitu ya, kitab tentang promotor standarisasi. Nah di dalamnya akan ada nggak sih terkait dengan yang namanya handling penonton? Pasti, karena menurut gua event itu adalah project hulu hilir. Ya kan, dari mulai sisi development, di dalam itu ada kreatif, ada treatment, termasuk crowd handling atau crowd people management, gitu. Nah yang terpenting itu audiens datang itu pertama kali dia hadir di tempat itu adalah di ring 3. Yes. Jadi bagaimana dia mulai masuk, cara masuknya, flow-nya gimana, baru sampai ke titik dia ke kursi atau ke area festival, barulah setelah itu show-nya dimulai. Yes. Di part itulah yang paling krusial. Nah, kondisi kemarin itu, hal itu yang tidak deliver dengan proporsional, ya kan? Maka itu yang harus diedukasi. Karena itu adalah satu mandatory apa yang kita disebut event crowd management, kan? Itu adalah crowd handling, gitu. Jadi edukasi itu memang kita butuhkan. Mungkin gue juga butuh mungkin dukungan dari Bro Awil dan geng backstager yang specialty di IO. Karena kita sama dan berhasil, ya kan. Itu pun boleh dibilang juga sempurna juga enggak, ya kan, karena banyak faktor juga yang harus ternyata faktor culture, faktor apapun. Yang paling tidak kita buktiin kita show pertama DJs yang berhasil secara flow management maupun acara. Nah itu juga jadi mandatory juga buat nanti APMI bagaimana promotor-promotor yang baru bergabung itu bisa diedukasi dengan baik, benar dan tepat agar apa? Agar saat dia masuk di APMI mereka berjalan ada pertanggungjawaban secara keilmuan, secara teoritis gitu kan yang sudah mereka terima gitu. Oke, jadi sahabat event udah dengar sendiri gitu ya bahwa memang betapa pentingnya. Jadi sebuah pertunjukan atau sebuah festival atau pagelaran atau konser musik itu bukan cuma terlihat dari show-nya aja gitu, tapi penanganan dari hulu. Ya dimana sahabat event juga penting untuk mempelajari yang namanya venue management, ya venue management. Kenapa venue management? Karena kita harus tahu dulu venue itu di mana, ya kan? Kemudian nanti dari venue itu tentunya kita akan mempelajari turunannya adalah layout, bagaimana melayout gitu, kurang lebih gitu ya. Venue management juga penting, benar ya? Karena kita kalau tidak menguasai venue-nya juga salah juga itu. Sehingga pada saat kita bikin layouting kita tahu kenapa panggung harus di sini. Betul ya, kira-kira kenapa harus ada engagement di sini gitu ya kira-kira. Yang kedua ada betul. Ya, seperti kejadian kemarin lah gitu. Kejadian kemarin itu berada di lokasi yang sebetulnya bukan barang baru, benar ya? Betul. Artinya kan blueprint-nya itu udah jelas gitu. Istora gitu. Blueprint-nya udah jelas gitu. Udah mungkin udah ratusan kali orang bikin event di situ, gitu kan. Nah, itu harus dipelajarin juga. Yang kedua adalah people management, mengelola orang, kira-kira begitu ya. Orang itu dua, artinya baik itu dari pihak penyelenggara, promotor maupun penonton. Itu kan dikelola dengan baik. Tadi Dino juga udah sampaikan gitu ya bahwa yang krusial adalah treatment. Apalagi sekarang ya Emil juga tahu ya. Ini jahat nih jempol nih. Ya kan? Dikasih bayar mahal salah, murah juga salah, ya kan? Mahal karena dia investnya mahal, teriaknya sadis juga kalau tidak dapat treatment yang ini gitu ya. Nah, bicara tentang treatment orang nih gitu ya, kita bicara treatment orang gitu. Nah, perlu nggak sih tentunya dari APMI gitu nantinya punya yang namanya, ini kita nggak bicara tentang anggota ya. Kalau anggota gue percaya, misalnya teman-teman APMI yang hadir dan beberapa juga gue udah kenal gitu ya, orang yang memang udah pengalaman. Tapi bagaimana nih sekarang mengedukasi penonton? Ada nggak sih rencana gitu untuk APMI nantinya gitu ya, membuat semua apa bentuknya rilis atau apa itu terkait dengan hey penonton Indonesia, lu begini nih gitu untuk datang sebuah festival itu penting, atau memang lu ada rencana itu juga teman-teman APMI mengedukasi penonton dari sisi penonton gue sekarang? Nah, kalau dari pengalaman, ternyata gue juga terus belajar kan. Jadi karakteristik penonton itu ternyata juga mereka punya
identity yang berbeda-beda. Oh. Penonton lokal sama penonton internasional beda. Internasional pun kebagi juga, ada yang western, ada west gitu, Ya, ada yang east, Korea. Ya. Wah, itu beda lagi tuh. Makanya abis ini harus wawancara Melanie, bos. Itu lebih menarik dibanding wawancara gue sama Emil. Iya benar Jo. Itu K-pop ya, gue ngerasain dah. Wajib tuh, gila. Gue ngerasain waktu sama Niko. Itu edan. Itu Gue di pengalaman 15 tahun di itu lewat sehari doang, bos. Gue mikirin itu doang tuh. Okay. Ya, tapi itu another konten lo lah. Iya, Tapi iya. intinya crowd. Tapi itu penting ya, maksud gue Penting. mengedukasi penonton gitu ya. Edukasi penonton dan mengidentify penonton itu penting. Iya. Ya itu jadi itu penting ya. Artinya bukan cuman lu bicara cuannya ya. Ya kan artinya kayak Emil lah gitu yang udah punya pengalaman ratusan ribu orang datang dalam waktu 2 hari 3 hari nih waktu itu. 3 hari. 3 hari ya. 3 hari itu kan pecah habis lah ibaratnya. Penonton lu kan bias banget gitu ya. Lu nggak bisa, artinya gini, lu mungkin stratanya udah mulai dari C mungkin ya. C sampai A itu hadir gitu. Kita memang lebar banget, Nah, wide bener, banget. kan? Betul ya. Nah, dan itu pasti ada juga yang militan, bener ya? Betul. Nah itu kan juga nantinya, ya artinya gini, market lo tuh udah jelas gitu. Kalau Emil marketnya jelas, boleh gitu. Dan cuman lo juga nggak bisa tidak segampang itu. Tapi tentunya berdasarkan pengalaman, lo juga perlu dong. Berdasarkan pengalaman, lo perlu juga mengedukasi mereka gitu. Segeblek-gebleknya penonton itu ya, lo juga mesti ngerti gitu. Karena apa? Kan tidak bisa semua tanggung jawab itu dibebankan kepada penyelenggara, bener ya? Bukan berarti bahwa kemudian nggak nyaman dianya, terus kemudian yang disalahin adalah promotor. Padahal promotor mungkin sudah menyediakan treatment. Nah, dan kalau dari sendiri gimana tuh caranya? Apakah melalui publikasi kah atau apa gitu? Bahwa lu datang musim gini gitu kira-kira. Ini kita yang pasti kita harus menginformasikan seluruhnya itu dengan jelas ya. Oke. Kalau ngomong waktu case gue kemarin di No Playing itu, ketika kita memutuskan untuk jalan di venue di Cimahi, salah satu komentar yang ya bisa dibilang negatifnya adalah tentang venue yang kurang layak. Iya betul. Nah, cuma kan gimana cara kita mengedukasi penonton bahwa kalau kita berbicara event di Bandung, di mana venue yang layak? Bener. Nah, Semuanya. Bandung tuh nggak punya Nggak punya. ICSD, Iya. Expo, Betul. ya. Kalau lapangan banyak ya. Betul. Nah, lapangan juga, apalagi terutama venue yang memiliki parkir. Oke. Nah, di itu Bandung tuh. di sana nggak ada. Tapi kita dari promotor tuh udah berusaha mempersiapkan sebaik-baiknya, gitu. Nah, itu yang kita juga perlu mengedukasi penonton ya. Nah, datang ke konser dan festival musik itu memang belum nggak ada jaminan aman dan nyaman. Betul. Gitu. Dan ini lazim di seluruh dunia. Betul. Di luar negeri itu semua festival musik itu rata-rata becek-becekan. Yes. Ya tetap kita berusaha yang terbaik gitu. Kita waktu itu ya sabar aja ngadepin komen penonton. Pasti ada aja lah. Padahal kalau penonton tahu perjuangan kita, kalau kita nggak laksanakan di Cimahi, ya No Playing nggak akan jalan. Bener. Ya. Gitu. Betul. Kita juga maunya pengen seperti penonton, dilaksanakannya di kota Bandung, venue tengah kota, Yes. venue-nya aspal Iya, yang bener. nggak becek kalau hujan. Iya. Tapi kita nggak punya venue yang Bandung nggak punya venue yang seperti itu. Kalau ada sih lo nggak bisa tuh, bos. Cimahi aja puluhan ribu, bos, sebagai transportasi Iya. ideal dia. Wah, Iya. selesai Tapi tuh. menurut lu kebayar nggak sih mereka kemarin? Bayar lah ya. Ya harusnya ya. Ya kebayar gitu artinya Iya. ya kalaupun nggak nyaman tapi kebayar, intinya begitu. Kalau gue ngeliat dari Iya. kemarin gitu ya, gue lihat itu. Nah sekarang terakhir gue mau ngomongin soal bagaimana SDM nih, gitu. Artinya gini, APMI pada saat menyelenggarakan sebuah event masing-masing nih ya, Napro kemudian NLE gitu kan, itu kan timnya kan akan besar gitu ya, Iya. bukan tim inti maksud gue. Timnya lo kan memperkerjakan beragam Iya. position gitu, artinya secara struktur gitu. Nah, menurut lo teman-teman APMI gitu, bener nggak sih atau bukan bener? Perlu nggak sih artinya kita juga membuat semacam edukasi gitu, bahwa yang akan bekerja atau kita melibatkan orang-orang yang memang mengerti tentang event gitu ya, apapun itu posisinya gitu, misalnya crowd control ya kan, kru kayak gitu segala macam. Menurut lo perlu nggak sih kita mengedukasi itu atau kita membentuk SDM yang memang ngerti gitu, sehingga pada saat nanti di lapangan
itu mereka tahu tuh crisis management, risk management gitu, tidak bubar misalnya gitu kan, anjing gue bingung nih gue mesti gimana. Menurut lu berdua nggak nih? Karena ini ada hubungannya dengan bagaimana kita, karena ada program di mana kita juga ingin membentuk gitu. Jadi teman-teman dari Backstage juga ada lagi program untuk membentuk SDM di segala posisi gitu. Nah dari promotor sendiri bagaimana? Kira-kira penting nggak sih itu mengenai pendidikan SDM event mas? Penting banget, dan sebenarnya harapan kita ini kita bisa disuplai oleh forum backstagers misalnya. Oke. Ya, atau mungkin juga asosiasi crowd control misalnya gitu, atau asosiasi audio kayak. Jadi karena tadi kan Mbak Dewi Gonta di press conference sudah menjelaskan, promotor itu sebagai business owner itu biasanya merekrut profesional untuk menunjang event-eventnya. Nah, jadi kalau kita bisa bekerja sama secara profesional, yang sudah profesional, sudah tersertifikasi gitu ya, harusnya pelaksanaan event akan jauh lebih baik lagi. Itu berarti poin itu sebetulnya ini kan kita tujuannya akan sama nih, goalsnya akan sama gitu. Ujungnya apa sih? Ujungnya supaya Indonesia juga punya standarisasi dalam penyelenggaraan event yang skala internasional kan segitu ya gitu. Ya, walaupun kita bermain di dalam, tapi kan orang lain kan ngelihat, orang luar kan ngelihat kenapa ini bisa seperti ini gitu. Mungkin Emil, mungkin Dino gitu, orang-orang yang mungkin sudah dilirik sama orang luar gitu bahwa anjir ini gokil nih gitu kan, ribuan orang mungkin sama. Mungkin karena festival lokal kita, mostly festival lokal kita itu didatengin sama penonton mancanegara. Gue di No Playing dateng, di Sons Project gue tahu dateng, di Synchronize itu juga. Betul. Itu maksud gue itu yang gue sebutin bahwa festival-festival yang waktu itu all artis lokal gitu ya, artis nasional, nggak ada artis internasionalnya. Betul. Nah itu aja ngundang Wisman tuh. Benar kan? Ya, betul. Artinya kan SDM ini kembali lagi ke SDM-nya, artinya harus menunjukkan profesionalnya. Betul ya. Dari mulai tadi tuh, mungkin dari mulai pintu masuk kali ini. Dari pintu masuk, kayak kan, treatmentnya dia sama dari pintu masuk ya, dari area luar ya, trafik dari parkir gitu ya. Iya, penanganan parkir segala macam. Traffic management. Lalu lintas manajemen di luar venue itu. Oke, jadi sahabat event ya, banyak banget bos. Ini kita kalau bicara tentang ilmu gitu, keilmuannya bukan cuma show management bos, bukan cuma event management, ada venue management, crowd management, people management, crisis management. Dino tuh, waktu itu sempat ngomong, Jo, ini penting nih crisis management deh. Ini bawa ilmu deh. Ini crisis management harus siap gitu kan? Ya karena semua event itu punya resiko, bener ya? Punya resiko gitu. Jadi jangan ngelihat beauty-nya doang gitu, ngelihat anjing ini rame, seru segala macam. Iya, kalau itunya adalah itu salah satu KPI gitu. Tetapi kalau itunya juga jeblok dalam penanganan penontonnya, chaos juga yang terjadi kan seperti itu ya. Mungkin penuhnya sih penuh gitu ya. Tapi sumbang suaranya kan nggak asik juga gitu. Nah makanya penting buat kita untuk seperti itu nih. Nah alhamdulillah teman-teman APMI, thank you banget ya sharingnya Mas Dino, Emil ya, sukses selalu APMI, Asosiasi Promotor Musik Indonesia. Mudah-mudahan kami dari Forum Backstager Indonesia juga bisa bersinergi lah gitu. Harus. Dalam bentuk apapun. Indonesia kan memang partner eratnya APMI ya. Iya, betul. Kita memang sama-sama berada di regulasi lah ya. Artinya kita pun di Kemenparekraf juga masuk dalam salah satu keanggotaan gitu ya, sehingga pada saat berbicara tentang bagaimana mengembangkan event dan segala macam itu ya sama-sama lah. Jadi termasuk CSE ya Din ya. Karena CSE kita juga termasuk yang mensosialisasikan itu. Gitu. Mudah-mudahan kita bisa bergandengan tangan dan mudah-mudahan dari yang kemarin ada peristiwa-peristiwa itu pembelajaran lah ya gitu. Ya intinya buat kita ke depannya adalah supaya ini bergerak lagi, ini tetap berjalan lagi pada back to rules lagi gitu ya. Sama-sama kita berjuang di event juga sama, di promotor juga sama. Thank you banget Dino. Cuman dari gue ada satu statement perbedaan antara APMI dan Backstager. As technically pemikiran konseptual hampir sama, tapi kalau bicara keuntungan Backstager pasti untung karena dibayar klien. APMI belum tentu bos. Iya. Bisa untung bisa rugi. Nah itu lu dengerin ya. Jadi kan? itu bedanya. Lu ini mentor bos kalau lu menjadi promotor ini jangan nekat. Ini penting.
Kalau Oke. perlu ini jadi iklannya nih. Jadi poin ya, Jadi jadi poinnya. Itu bedain antara Backstagers sama APMI gitu. Dan keuntungannya, tapi keuntungannya Backstagers keukur ya. Iya, Kalau benar. keuntungannya APMI nggak keukur. Siap. Oke, thank you banget. Berarti secara obrolan kita sore ini penting ya. Nanti teman-teman di Evit ya, sahabat event, kita bisa tunggu ya untuk apa yang akan dilakukan APMI berikutnya gitu, dan juga apa yang akan dilakukan oleh Forum Backstage Indonesia terkait dengan bagaimana industri event atau industri promotor di Indonesia makin berkembang setelah kita melewati masa-masa yang tidak menguntungkan di 2 tahun terakhir. Thank you banget. Sampai ketemu. Thank you banget. Dino, Thank you. sekali lagi. Thank you. Emil, sukses selalu ya. Sehat banget. Ya. Salam sahabat event. Sampai ketemu lagi di Evit Indonesia Event Channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.